Sebagaimana kita ketahui, melon memiliki 4 fase pertumbuhan, mulai dari vegetative growth, flowering, fruit set, dan yang terakhir adalah fruit fill. Dari keempat fase tersebut, semuanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Begitu juga dengan asupan nutrisi pada setiap tahapan harus terpenuhi sesuai kebutuhan tanaman. Dalam video ini, kami akan bahas tuntas nutrisi apa saja yang dibutuhkan tanaman melon pada fase vegetative growth. Simak video ini selengkapnya. Masa vegetatif tanaman melon dimulai saat kita melakukan penyemaian benih melon. Pindah tanam sampai melon berusia 24 hari setelah semai. Fase vegetatif awal tanaman melon itu dimulai sejak dia dikecambahkan ya. Namun karena ini berkaitan dengan pemupukan, maka kita hitung sejak 1 hari semai. Jadi misalkan kita hari ini tancap benih, keesokan harinya setelah tumbuh itu baru kita hitung 1 HSS ya, seperti itu. Fase vegetative growth berkisar mulai dari 1 HSS sampai dengan 24 HSS, kurang lebih seperti itu ya, sampai tanaman melon kita itu menghasilkan bunga pertama, jantan ataupun bunga betina. Nah, biasanya itu muncul di usia 20 hari setelah tanam ya. Misalkan kita tanam dari bibit usia 3 hari. Kalau kita tanamnya dari 9, maka itu bisa di usia 15 sudah menghasilkan bunga. Nah, dari fase-fase itulah pupuk yang kita pakai itu berbeda pada tiap fase. Artinya unsur yang dibutuhkan oleh tanaman di fase awal itu beda dengan fase-fase selanjutnya. Pada fase vegetative growth, nutrisi yang dibutuhkan tanaman berbeda dari tiap fase, mulai dari jenis unsur ataupun juga takarannya. Lalu unsur apa saja yang perlu sobat siapkan pada fase ini? Mari kita ulas satu persatu. Oh iya, jangan lupa sobat, sambil menyimak video ini, jangan lupa cek deskripsi ya, karena banyak sekali info tambahan tentang pupuk, fungi, insek, dan lain-lain yang mungkin bermanfaat untuk sobat semua. Unsur yang pertama adalah nitrogen dan fosfat. Kedua unsur ini begitu penting dalam pembentukan akar, batang, dan daun untuk memaksimalkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kedua, unsur ini bisa diberikan melalui pupuk dasar atau susulan, misalnya menggunakan Ultradap. Kita bisa menggunakan NPK ya. Jadi NPK itu ada kaliumnya juga. Jadi kita bisa mengambil manfaat dari nitrogen dan fosfat melalui pupuk dasar. Kemudian yang kedua, itu kita bisa menggunakan pupuk susulan yang mengandung unsur fosfat tinggi. Kemarin saya sudah ulas, di sana ada MKP dan juga Ultradap. Namun ketika kita menanam dengan skala produksi, maka saya sarankan kita menggunakan Ultradap karena di sana juga mengandung nitrogen dengan dosis rendah dan juga fosfat dalam jumlah yang tinggi. Jadi aplikasinya saya juga sudah berikan di video tersebut. Sobat bisa tonton lagi video yang ini ya. Unsur yang kedua adalah kalium dan magnesium. Kedua unsur ini dapat memaksimalkan konsentrasi jaringan daun sebelum pembungaan. Ini adalah unsur penting pada fase vegetative growth. Nah, untuk kalium sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa ambil dari NPK yang ditabur dalam pupuk dasar. Nah, bagaimana dengan magnesium? Magnesium ini bisa kita berikan melalui pupuk susulan. Nah, pupuk susulan itu kan kita memberikan NPK, pakai NPK yang plus dengan TE ya. TE atau juga ada mikronya ya. Kan sekarang banyak pupuk-pupuk yang tipe seperti itu.
Jika sobat masih kebingungan, bagi yang pemula bisa cek pupuk tersebut ada di deskripsi. Unsur yang ketiga adalah boron. Boron merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam fase ini. Selain meningkatkan kesehatan tanaman dan membantu pertumbuhan, boron juga terlibat dalam proses penyerapan beberapa unsur penting untuk tanaman. Serupa dengan magnesium, pupuk boron ini juga bisa diaplikasikan melalui NPK yang bersifat kompleks atau plus mikro atau plus TE ya, seperti itu. Dan kekurangan boron ini bisa sangat fatal akibatnya untuk tanaman melon. Jadi unsur ini sangat penting walaupun dia dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi jangan disepelekan ya, karena ini mikro, peranannya sangat penting. Utamanya boron ini, kalau sampai kekurangan boron, maka tanaman melon kita itu bisa mengalami yang namanya keriting atau kerdil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Saya akan bahas khusus tentang pupuk boron dan bagaimana cara aplikasinya secara tepat. Unsur yang terakhir adalah sulfur. Sulfur berperan penting dalam sintesa protein untuk memastikan kualitas daun yang baik. Si belerang ini adalah unsur makro sekunder. Dan aplikasinya ini juga bisa melewati pupuk dasar. Kita bisa menggunakan NPK Ponska Plus yang mengandung sulfur. Jadi kandungan NPK-nya tadi di awal itu bisa plus sulfur kita peroleh dari Ponska Plus. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan pupuk susulan yang mengandung sulfur. Sekali lagi, itu bisa diperoleh dari jenis pupuk majemuk yang mengandung sulfur dan TE ya. Jadi ada kemasan yang dirancang seperti itu. Jika belum tahu, bisa cek pupuk apa itu, ada di deskripsi. Tanpa ribet, tanpa pusing bagaimana meramu pupuk yang bisa mengandung semua unsur makro, primer, makro sekunder, ataupun juga mikronya. Baik sobat, itu tadi ulasan kami tentang nutrisi tanaman melon pada fase vegetative growth. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.